Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aisyah, NIM 2018-31046. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran menggunakan aplikasi Smart Application Creator. Di sini ada strategi pembelajaran di mana kita bisa mendengar tulisan yang ada di layar ini. Coba kita dengar, kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran dari materi, konsep, dan aplikasi pembelajaran. Itu narasinya dari Google, suara Google. Dan ini ada juga, disebutkan juga, boleh kita putar. Ada poin penting sebelum masuk ke dalam strategi pembelajaran. Strategi yaitu perencanaan dalam mencapai suatu tujuan. Metode yaitu cara melaksanakan strategi pembelajaran. Teknik yaitu suatu cara dalam mengimplementasikan metode atau gaya dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Oke, next. Masalahan strategi pembelajaran. Pentingkah strategi pembelajaran ini? Apakah ideal digunakan? Apa yang dibutuhkan peserta didik? Pembelajaran berbasis multimedia yang tepat untuk peserta didik. Pernahkah membandingkan strategi dalam pembelajaran hingga menghasilkan output? Oke, next. Pengembangan strategi pembelajaran diantaranya melalui evolusi strategi pengembangan, lahirnya metodologi dan peralatan, sarana, software yang mudah dipindah dan mudah diterjemahkan, multimedia gabungan, menyunting naskah secara online dan World Wide Web. Oke, next. Lahirnya metodologi dan peralatan, sarana. Dari awal setiap proyek software pembelajaran memerlukan pendekatan dengan rekayasa software asli. Maka diperlukan ahli programmer yang mampu menjelaskan secara rinci gambaran yang diinginkan, maka lahirlah sebuah naskah yang memberikan notasi CI bagi pendidik dalam merancang diagram pedagogis. Oke, next. Software yang mudah dipindahkan dan mudah diterjemah. Pada tahap 2 dikembangkan dalam bahasa pemrograman yang tidak hanya mudah dipindah tetapi lebih berorientasi pada tujuan rekayasa software. Software dapat dipergunakan dengan benar, lebih dapat diandalkan, dan mudah disesuaikan jika memerlukan perubahan. Oke, next. Multimedia gabungan. Sarana programmer berkembang dan menggabungkan suara dan video ke windowing yang sudah digunakan karena sudah cukup fleksibel, hanya membutuhkan beberapa penyempurnaan konversi untuk menentukan konten multimedia. Oke, next. Menyunting naskah secara online dan World Wide Web. Tahap akhir dari proyek, salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mengembangkan software pembelajaran yang secara inheren mudah disampaikan melalui World Wide Web. Oke, next. Tujuan desain pedagogis. Kualitas interaksi, kualitas mengacu pada jumlah informasi yang diperoleh software dari jawaban peserta didik atau tindakan lain, untuk menilai kemajuan dan pilihan peserta didik sebagai hasil dari tindakan yang diambil software berikutnya. Frekuensi interaksi, interaksi berkualitas tinggi sedikit membantu jika jarang terjadi dalam naskah. Pengalaman menunjukkan bahwa naskah hanya memberi waktu tidak lebih dari 20 hingga 30 detik berlalu antar interaksi. Individualisasi ini terjadi ketika materi menganalisis informasi yang diperoleh dari seringnya interaksi berkualitas tinggi dalam memilih bagi peserta didik, yaitu tindak tepat di antara berbagai tindakan yang tersedia. Oke, next. Penyajian tindakan berikut ini dalam desain dapat meningkatkan derajat individualisasi.
Desain dapat menentukan materi apa berikutnya yang akan disajikan, termasuk apakah materi itu harus diperbaiki, dan jika demikian, apa jenisnya. Desain dapat memilih kecepatan yang lebih sesuai untuk peserta didik jika riwayat peserta didik menunjukkan ada indikasi permasalahan atau jika mungkin, tinggal menyesuaikan kecepatannya. Desain dapat memilih teknik atau cara alternatif yang ditujukan agar bekerja lebih baik dengan peserta didik. Oke, next. Desain pedagogis adalah penentu utama kualitas software pengajaran. Sebuah desain yang baik dan efektif mengharuskan para perancang sistem mencantumkan semua rincian yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik di dalam naskah. Buku DKEK 1900. Oke, next. Elemen-elemen mendasar dalam naskah tercantum di bawah ini. Pesan termasuk sesuatu yang ingin dikatakan para perancang sistem. Semua grafis dan animasi ditentukan perancang sistem berdasarkan apa yang mereka putuskan. Notasi naskah diberikan unsur bahasa alami untuk komentar atau arahan. Oke, sekian dari saya. Ini juga termasuk sama konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya karena udah azan.